Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Pak Zai atau Zainal Abidin. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini saya akan melanjutkan tentang bilangan bulat episode ketiga, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Baik, episode ketiga tentang pengurangan bilangan bulat. Pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat itu sebenarnya adalah lawannya dari penjumlahan. Positif lawannya negatif, atau negatif lawannya positif. Demikian juga tambah itu lawannya kurang, atau kurang itu lawannya tambah. Jadi diingat-ingat ya, ini adalah kalau pertemuan yang lalu sudah kita bahas itu dalam bab penjumlahan bilangan bulat, yaitu episode kedua. Baik, contoh misalnya ada 2 ditambah 5, itu sebenarnya adalah 7. Kalau kita balik ya, 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2, atau 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Demikian juga 96 ditambah 4 sama dengan 100, maka 100 dikurangi 96 sama dengan 4, dan 100 dikurangi 4 sama dengan 96. Ini ya, paham ya? Demikian juga ini P ditambah 25 sama dengan 112, maka 112 dikurangi 25 itu sama dengan P. Jadi 112 dikurangi 25 itu sama dengan P. Nah, 112 kali 25 ada 87, berarti P itu adalah 87, dan seterusnya. Jelas ya? 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kenapa? Sebab 1 ditambah 4 sama dengan 5. Demikian juga 17 dikurangi 2 sama dengan 15, sebab 15 ditambah 2, atau dibalik boleh ya, 2 ditambah 15 sama dengan 17. Demikian juga 6.000 dikurangi 7.000 sama dengan negatif 1.000. Kenapa? Karena negatif 1.000 ini kurang jadi tambah, ditambah 7.000, negatif 1.000 ditambah 7.000 sama dengan 6.000. Paham ya? Sehingga jika dari contoh di atas, jika K ditambah M sama dengan N, maka N dikurangi M sama dengan K, atau N dikurangi K sama dengan M. Paham ya? N dikurangi K sama dengan M, N dikurangi M sama dengan K. Paham ya? Jika A dikurangi B sama dengan C, maka B ditambah C sama dengan A. Baik. Kemudian contoh 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 6 itu positif ya, dikurangi positif 2 sama dengan positif 4. Nah, maksudnya itu bisa dibuat ini ya, di positif 6, positif 2, positif 4, ini dikurangi. Sekarang coba hitung, ini mirip ya, 6 kalau nanti dikurangi, sekarang 6 ditambah negatif 2. Coba kita hitung ya, ini 6 ditambah negatif 2 sama dengan 6 ditambah negatif 2. Coba dari pernyataan di atas sama dengan 4 ya, sama dengan tadi ya. Dari pernyataan di atas atau dari jawaban di atas kita ketahui bahwa 6 dikurangi 2 sama-sama positifnya itu sebenarnya sama dengan 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4, atau 6 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Perhatikan ini. Coba kita lihat
hasilnya sama ya, operasinya yang dirubah. Kurang lawannya tambah, positif lawannya negatif. Jadi kalau 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kalau dikurang ini diubah jadi tambah, nah negatif harus diubah jadi positif harus diubah jadi negatif. Kurang berubah jadi tambah, tambah berubah jadi negatif, sehingga hasilnya sama. Paham ya? Paham ya? Nah, baik. Ya, baik, kita lanjut lagi. Saya ulang lagi. Tadi kurang lawannya tambah, positif lawannya negatif. Lanjut lagi. Sekarang kita coba, ini ada pengurangan, kita ubah jadi penjumlahan. Otomatis kurang jadi tambah, negatif jadi positif. Kurang berubah jadi tambah, kalau kita ubah jadi tambah, negatif berubah jadi positif. Ya. Nah, jadi dari contoh 3 dan 4 itu dapat diambil kesimpulan setiap pengurangan dapat dirubah ke bentuk penjumlahan. Dengan catatan kurang berubah jadi tambah, di depannya negatif harus jadi positif. Kalau ini positif jadi negatif. Paham ya? Paham? Baik, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Sehingga pengurangan dengan suatu bilangan sama itu artinya dengan menambahkan lawan bilangan itu. A dikurangi B itu sebenarnya A ditambah lawannya B. B itu positif jadi negatif, dan A dikurangi negatif B berarti A ditambah negatif lawannya positif ditambah B, B nya positif. Jadi pengurangan dengan suatu bilangan itu sama artinya dengan penjumlahan dengan lawan bilangan itu. Coba sekarang dengan merubah ke penjumlahan. Nah, ini pengurangan semua kita ubah jadi penjumlahan, otomatis ditambah. Nah, ini positif jadi negatif, ditambah negatif 2. Ini 9 kurangi 1 berarti 9 ditambah negatif 1. Negatif 9 dikurangi 1, positif 1 nih ya. Dikurangi 1 berarti negatif 9 ditambah negatif 1. Demikian juga ini ya, negatif 6 dikurangi negatif 2 berarti negatif 6 ditambah positif 2. 9 dikurangi negatif 1, 9 ditambah positif 1. Coba kita perhatikan masing-masing A, B, C, D, E, F ini. AB itu dirubah, hanya dirubah ini ya, dirubah. Beda, bukan dirubah, beda. Ini dikurangi positif 2, ini dikurangi negatif 2, dikurangi positif 1, dikurangi negatif 1, negatif 9 dikurangi positif 1, dikurangi negatif 1. Coba kita perhatikan, kita ubah ke penjumlahan. Negatif 2 dikurangi negatif 2 dikurangi 2 berarti negatif 2 ditambah negatif 6 ditambah negatif 2. Perhatikan garis bilangan. Nah, ke bawah sejumlah 6. Nah, negatif 6 ditambah negatif 2, karena negatif turun lagi 2 sehingga hasilnya negatif 8. Pak, kita lihat yang B. Kita lihat yang B. Negatif 6 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 6 ditambah negatif jadi positif ya. Coba kita pakai garis bilangan. Negatif 6 sama tadi ya, negatif 6. Negatif 6 turun ditambah 2 naik 2, naik 2 hasilnya negatif 4. Paham ya? Sekarang yang C. Yang C, 9 dikurangi 1 sama dengan 9 ditambah negatif 1. Ini positif berubah jadi negatif. Nah, ini. Nah,
Ya, coba saya ulang lagi garis bilangannya ya. 9 berarti naik 9 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 ditambah negatif 1 turun ke bawah 1 hasilnya 8. Sekarang yang D, 9 dikurangi negatif 1, otomatis negatifnya berubah jadi positif kalau dijadikan jumlah. Nah, 9 ke atas 9, nah 9 ditambah 1 naik lagi 1 hasilnya 10. Sekarang yang E, negatif 9 dikurangi 1 berarti ditambah jadi negatif. Nah, negatif 9 ke bawah negatif 9 ya, ditambah negatif 1 turun lagi, nah negatif 1 negatif 10. Kemudian yang F, nah negatif 9 dikurangi negatif 1 berarti ditambah positif 1, turun lagi sama dengan tadi sampai 9. Nah negatif 9 ditambah 1 karena ditambah naik, nah naik jadi negatif 8. Paham ya? Ya, pinter sekali kalian ya. Jangan lupa, supaya bermanfaat, kalau sekiranya bermanfaat jangan lupa tulis komentar kalian, silakan tulis nama kelas, nomor absen kalian, silakan komen saya sudah melihat atau menonton dan memahami videonya. Setelah itu jangan lupa klik subscribe, kalau masih warnanya merah klik like ya, kalau masih warnanya merah klik subscribe, kalau sudah abu-abu di subscribe atau unsubscribe warnanya abu-abu tidak usah diklik. Paham ya? Kalau masih seperti ini silahkan diklik, kalau sudah abu-abu tidak usah. Baik, terima kasih yang sudah berkomentar dan like. Baik, kita lanjut lagi. Yang sudah subscribe juga terima kasih, yang sudah subscribe-nya abu-abu. Kita buat contoh soal. Baik, kita buat contoh soal. Nah, silakan dirubah bentuk pengurangan berikut menjadi penjumlahan, kemudian silakan tentukan hasilnya. Nah ini, coba dilihat-lihat, rubah jadi penjumlahan ya, kelihatan ya, paham ya? Ya, silakan yang mau jawab kami persilahkan ya, atau dibuat di oratoret ya. Ya, pinter sekali. Sekarang yang kedua karena terlalu panjang mungkin tidak usah di hasilnya tidak perlu ditentukan. Nah ini yang nomor 2, kalau tentukan juga boleh. Sudah oratoret, silakan dijawab. Nah pinter sekali ternyata kalian. Ini yang nomor 3. Ada yang mau nyoba jawab? Nah ya, baik, pinter semua ya, sudah bisa jawab semua. Kita buat lampirannya, kalau diubah jadi tambah, jadi 12 ditambah negatif 17, negatif 24 ini dikurangi ya, negatif 24 ditambah negatif 6, 57 ditambah ini negatif jadi positif 7, negatif 68 ditambah positif 32. Jelas ya hasilnya, silakan dihitung sendiri. Ini juga begitu, 15 kalau diubah jadi kurang ya, 15 dikurangi positif 3, negatif 21 dikurangi negatif 6, 23 dikurangi negatif 8, negatif 76 dikurangi negatif 61. Paham ya? Jadi kalau positifnya tambahnya jadi kurang, berarti positifnya berubah jadi negatif. Dimensi nomor 3 ditambah 5 sama dengan 8, maka 3 itu sama dengan 8 dikurangi 5. P tambah 5 sama 8, berarti P itu sama dengan 8, 5 nya nyebrang dikurangi 5, 8 dikurangi 5, N tambah 1 sama 13, maka N sama dengan 13 dikurangi 1. 7 tambah K sama 16, K sama dengan 16 dikurangi 7. Silakan dijawab, hasilnya gampang sekali. T tambah negatif 4, berarti T sama dengan 1 ditambah positif
4. Paham ya? Baik, kita lanjut. Coba perhatikan. Perhatikan, mirip dengan dia, coba perhatikan. 1 dan 2 A, B, C, D, E, 1 dan 2 itu sama ya. Kebalikan. Ya, perhatikan. Posisinya dibalik. 25 kurangi 5, 5 kurangi 25, 90 kurangi 47, 47 kurangi 90, 1000 kurangi 600, 600 kurangi 1000, 3700 kurangi 9000, 9000 kurangi 3700, 58972 dikurangi 897, ini dibalik, 8972 dikurangi 58972. Paham ya? Kira-kira bisa menghitung hasilnya ya. 25 kurangi 5 berapa? 20. Pintar sekali. 5 kurangi 25 berapa? Sama, hasilnya cuma negatif 20. 90 dikurangi 47 berapa? 43. Positif ya, ini hasilnya negatif. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang ini positif semua, ini negatif semua. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya, karena yang positif lebih besar di sini berarti hasilnya pasti positif. Kalau di negatifnya lebih besar, hasilnya negatif. Hasilnya sama angkanya, tandanya yang berbeda. Nah, kita lihat hasilnya tadi. Dari hasil tadi, ternyata yang sebelah kiri tadi hasilnya positif, kalau dibalik menjadi negatif. Contohnya tadi 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Kalau dibalik 5 dikurangi 25 hasilnya negatif 20. Sehingga A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Beda dengan penjumlahan yang dulu itu sama. Kalau pengurangan tidak sama. Jelas ya? Tidak berlaku hukum komutatif pada pengurangan karena A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A kalau pindah posisi. Kalau di penjumlahan pindah posisi sama hasilnya. Kalau di pengurangan tidak sama. Paham ya? Beda. Baik, kita coba kita selesaikan. Nah, ini jelas juga tidak? Mirip dengan penjumlahan dulu ya. Pemindahan atau apa? Kurungnya digeser. Angkanya sama. 8 kurangi 3 kurangi 1, 8 kurangi 3 kurangi 1. Nah, kurungnya ini di belah kiri, 8 kurangi 3, yang ini kurungnya 3 kurangi 1. Demikian yang B, 1 dan 2 angkanya sama, kurungnya yang digeser. Nah, perhatikan. Apakah hasilnya sama? 1 dan 2, A1 dan A2. Kita coba hasilnya, kita cek ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini 8 kurangi 3 dikurangi 1, hasilnya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Yang kedua, kurungnya digeser. Nah, 8 dikurangi 3 kurangi 1 berapa? 2 dikurangi 2 hasilnya 6. Ternyata tidak sama hasilnya. 12 kurangi 4 dalam kurung kurangi 4 ya. 12 kurangi 9 dalam kurung kurangi 4. Nah, ini kurungnya hasilnya 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 1. Sekarang 12 kurungnya digeser ya. Kalau ini 12 kurangi 9 dikurung, ini 9 kurangi 4 yang dikurung. 12 tetap dikurangi. Nah, 9 kurangi 4 berapa? 9 kurangi 4 ya. 9 kurangi 4 hasilnya 5, hasilnya 7. Kemudian yang C, 4 kurangi 10 kurangi 10, 30 dikurangi 35 negatif 5. Sekarang kalau kurungnya digeser, nah hasilnya ya 65. Ternyata tidak sama. Ternyata kalau kurungnya digeser hasilnya tidak sama, dengan beda dengan penjumlahan. Penjumlahan hasilnya sama. Sifat asosiatif penjumlahan tidak berlaku pada pengurangan. Ya, A dikurangi B dikurangi C, kurungnya ada A kurang B ya. A dikurangi B kurangi C dalam kurung, ternyata hasilnya tidak sama. A dikurangi B dalam kurung dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B kurangi C dalam kurung.
Paham ya? Gampangannya kurungnya kalau digeser pada operasi pengurangan hasilnya tidak sama. Paham ya? Lanjut. Terima kasih. Lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Sementara sampai sini saja pertemuan kita untuk sementara. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan perkalian. Ini sudah pengurangan, mudah-mudahan semua pertemuan kita pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan kalian semua senantiasa sehat walafiat, tambah semangat belajar, tambah sukses di dunia hingga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.